Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Salawat perbaiki sifat perbaik, baca salawat perbaiki suat semakin suat kita baiki insyaallah kehidupan kita akan lebih takbir Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kesini, saya mau silaturahmi dengan Abah Yai Rizal. Yes. Ini di kampung ini terkenal dia, terkenal jawara dan gimana lah. Saya mau silaturahmi. Jadi saya kesini ada misi khusus, yaitu ada seseorang namanya itu Soleh. Soleh itu kelengar gara-gara dia urusan masalah air sama dia, disandet sama dia gara-gara air ini. Ya salah, gak jelas mana masih kiai gara-gara air sumberan bermain santet menyantet parah. Makanya saya mau silaturahmi sama Abah Rizal, mudah-mudahan dia berkenan menerima saya. Assalamualaikum. Mohon maaf saya dengan Kasman. Kebetulan Kasman itu vlogger, jadi Kasman itu bawa kamera. Saya mau ketemu dengan Abah Yai Rizal. Ada? Oh, boleh saya masuk? Terima kasih. Oh, sehat Pak, sehat. Sehat Pak. Sehat. Oh ini Abah Yai Rizal. Oh, ini siapa? Pasien atau gimana? Oh pasien. Ya mohon maaf. Ini mengganggu tidak? Tidak. Gimana? Lagi ada acara apa ini? Kumpul aja. Oh, kumpul. Berarti rutinan kalau malam kayak gini ya. Kebanyakan minta apa aja pasien ke sini sama Rizal? Kebanyakan yang minta ke sini adalah minta pesugihan. Pesugihan Pak? Iya. Sudah banyak pada persugih sini. Iya. Semua yang datang ke sini udah berhasil. Banyak yang datang ke sini. Sudah berhasil. Masa kiai kayak gitu pesugihan? Gimana sih? Ya itu urusan saya. Nah saya gini, ya, saya bisa nggak ngomong patah-patah? Bisa. Biar saya nggak kedengaran ini semuanya. Nah, ini istri Anda ini? Ini saudara seperguruan apa? Oh, seperguruan. Anda mungkin dari luar kota kayaknya ini ya? Iya. Oh, dari luar kota. Bisa saya mau ngobrol patah di mana Pak? Bisa. Di mana kita mau ngobrol? Di kamar aja masuk Bang. Nggak apa-apa, ini nggak ganggu kan? Saya karena kalau ada apa-apa tinggal panggil aja Pak. Karena saya nggak enak. Boleh kita tutup ya, ditutup ini pintunya nggak apa-apa. Itu aja. Kamera juga nggak apa-apa masuk. Masuk silakan. Apa-apa. Itu ada senjata buat apa itu Pak? Itu buat pegangan saya. Oh, buat pegangan. Itu buat anti tembak atau berarti banyak orang yang di sini minta anti tembak gitu ya? Ada yang buat kekebalan juga ada. Oh, komplit di sini. Oh, komplit. Tadi itulah saya tuh udah terkenal di sini. Dari daerah manapun banyak yang datang ke sini. Yang namanya kenal. Oh, berarti Abah Yai Rizal itu bisa terkenal di mana-mana ya, Abah? Iya, Abah Rizal itu udah terkenal. Oh, jadi begini Abah Yai Rizal, saya kesini, saya yang pertama silaturahmi, yang kedua saya mau ngomong sama Abah Rizal nih. Ya. Saya mau ngomong. Itu saya kesini itu atas nama si Soleh. Iya. Soleh itu tetangga
Anda di sini tetangga. Si Soleh itu urusan sama Anda itu urusan tentang masalah air. Air nih, air yang di rumah-rumah ini dari pegunungan. Iya, iya. Terus dia nggak dikasih air sama Anda. Terus dia si Soleh itu disantet. Kenapa Anda nyantet dia? Ya bukan salah saya, salah dia. Kenapa dia berani sama saya? Sedangkan nama saya itu udah terkenal. Dia mau macam-macam sama yang namanya Eyang Rijal. Dia rasakan sendiri, perbuatannya itu perbuatan sendiri, bukan salah saya. Lah, Anda jangan coba-coba memfitnah, menuduh saya sebagai tukang santet. lah tadi ngomongnya berani. Terus saya ngomong disantet, jangan nuduh fitnah, gimana sih? Ya itu urusan saya, kenapa Anda ikut campur urusan saya? Enggak, gini aja, itu kenapa bener Anda yang nyantet? Memang benar, Oh, saya akui. Saya akui, karena dia macam-macam sama saya diledek, sedangkan namanya Eyang Rijal itu udah terkenal. Kenapa dia berani menghina saya? ya jangan kayak gitu. Ya terus Anda datang ke sini mau apa? Ya saya sih nggak mau apa-apa. Anda kan ngomongnya sebagai tokoh di sini, tokoh Iya, masyarakat, saya tokoh akui. semuanya. Anda tuh ngajarin yang baik, ngajarin yang benar. Nggak usah yang pakai gitu-gitu anarkis dia orang nggak bisa apa-apa. Ya, Anda saya main kayak ngajarin gitu. yang baik, saya ngajarin itu yang baik. Udah gila berarti Anda. Ajaran saya itu baik, kenapa Anda mau fitnah saya? Ajaran saya sesat. Lah, ya sesat lah, nggak baik kah? Nyantet Ya, orang ya berarti nggak baik. terserah. Tapi kalau menurut saya adalah ajaran saya itu ajaran yang lurus, meluruskan. Ajaran luruskan apa itu sih soal masalah air Anda disantet? Edan aja kamu. Ya itu paham si Soleh. Paham kenapa? Berarti dia balik Pak mau fitnah saya. Saya nggak terima difitnah sebagai tukang santet, nggak terima. Anda gimana sih dari itu muter. Saya kesini itu si Soleh kenapa disantet tadi midnight. Ini saya nyantet. Gimana sih Anda nggak waras berarti? Kamu yang nggak waras. Kenapa saya nggak waras? Kamu sembarangan bilang sama saya. Kamu udah coba-coba menghina saya nggak terima. Berarti maunya apa kamu? Kamu keluar dari sini. Kok keluar? Saya nggak terima. Kenapa saya disuruh keluar? Keluar kamu. Keluar. Saya belum selesai loh urusan sama Anda. Kenapa saya disuruh keluar? Ya maunya Anda itu apa? Anda minta maaf tuh sama si Soleh. Tarik itunya. Itu urusan saya dengan si Soleh. Kenapa Anda ikut campur? So Anda maunya apa? Keluar kamu. Keluar kenapa? Keluar. Ayo kita di luar. Anak-anak, ini orang ini mau macam-macam. Terserah kamu itu. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat, amin. Kang Ujang Bustami kali ini sedang bertamu ke rumah seorang tokoh masyarakat di sebuah perkampungan, yang mana tokoh tersebut bernama Kiai Rijal, atau lebih sering dikenal dengan panggilan Eyang Rijal. Sedangkan lelaki yang menghalang-halangi Kang Ujang Bustami ini, mereka adalah para santri sekaligus pengikut dari si Eyang Rijal. Lelaki itu dia berusaha menghalangi Kang Ujang Bustami membuat perhitungan dengan si Eyang Rijal. Katanya, sebelum Kang Ujang Bustami berurusan dengan gurunya, maka Kang Ujang Bustami wajib berurusan dulu dengan dirinya. Beberapa kali Kang Ujang Bustami berusaha menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya ke rumah Kiai Eyang Rijal ini. Yang mana, Kang Ujang Bustami saat ini beliau sedang berusaha meminta penjelasan dan juga tanggung jawab kepada Kiai Rijal, terkait kasus santet yang menimpa seorang pemuda yang merupakan tetangga sendiri dari si Eyang Rijal tersebut, si Soleh. Karena, saat ini si Soleh itu dia sedang mendapatkan perawatan di Padepokan Anti Galau, setelah sebelumnya keluarganya membawa pemuda malang itu dalam kondisi yang kejang-kejang kepada Kang Ujang. Dan berdasarkan cerita keluarganya, si Soleh itu sebelumnya sempat terjadi percekcokan dengan sang Kiai Rijal, terkait pengaliran air. Si Soleh saat itu dia ikut mengalirkan air dari pegunungan ke rumahnya,
karena persediaan air di rumahnya sudah habis, padahal ibunya masih perlu untuk memasak dan mencuci, serta adik-adiknya perlu air untuk mandi karena harus segera berangkat ke sekolah, sementara dirinya juga perlu mandi karena juga harus segera berangkat bekerja. Maka dari itu si Soleh segera menuju ke saluran air dari gunung dan mengalirkan air itu ke rumahnya. Tak disangka, perbuatan si Soleh ini membuat Kiai Rijal menjadi marah dan juga menjadi sangat emosi. Kiai Rijal tidak suka jika ada orang yang mengalirkan air sebelum semua persediaan air di rumahnya terpenuhi. Dan walaupun si Soleh sudah berusaha meminta maaf dan meminta pengertian dari sang Kiai Rijal, namun rupanya sang Kiai tidak mau memaafkan, bahkan sang Kiai langsung saja menyantet si Soleh itu, hingga pemuda malang itu langsung jatuh ke tanah dalam kondisi yang kejang-kejang. Dengan senyum puas penuh dengan kemenangan dan kebanggaan, sang Kiai Rijal segera berlalu tanpa menghiraukan permintaan keluarga dari si Soleh tersebut. Mendengar kisah sedih si Soleh itu, Kang Ujang Bustomi sangat menyayangkan akan perilaku dan perbuatan dari sang Kiai Rijal. Kang Ujang Bustomi sangat tidak setuju, jika seseorang yang sudah Tuhan lebihkan dalam keilmuan itu dia justru bertindak sewenang-wenang kepada orang lain. Lebih-lebih, orang itu dipandang sebagai seorang tokoh masyarakat dan bahkan dia juga seorang kiai. Namun demikian, walaupun Kang Ujang Bustomi sudah berusaha menjelaskan kejadian yang menimpa si Soleh itu kepada para anak-anak buah sang Kiai Rijal, namun mereka semua malah menutup mata dan juga sama sekali tidak mau menyalahkan guru kiainya tersebut. Mereka tetap menganggap semua itu akibat ulah dan perbuatan si Soleh yang berani mencari gara-gara dengan sang Kiai. Maka dari itu, tak mengherankan jika Kang Ujang Bustomi menghajar pengikut-pengikut Kiai Rijal itu. Bangun. Diam. Jangan ngeyel kamu. Diam, duduk. Jangan ikut campur saya. Ini masalah saya, ini urusan saya. Saya nggak ada urusan sama kamu. Iya. Apa ini merah-merah kayak gini? Apa ini? Biar apa? Biar ngetren. Oh, biar ngetren. Ini ular atau apa ini? Rambut. Oh, rambut. Ya udah diam. Terus kamu yang di bawahnya juga digituin semua? Enggak lah. Oh enggak. Duduk diam. Saya nggak urusan sama kamu. Main alang-alangnya. Sonjorin kakinya. Kurang ajar. Kamu macam-macam merusak anak buah saya. Kurang ajar kamu. Mau urusan nggak saya? Nggak usah teriak. Sampai kemana kamu? Nggak usah teriak-teriak, santai aja. Kita ngobrol baik-baik. Nggak usah teriak-teriak, paham? Anda waras. Waras. Terus wanita itu kenapa kamu tumpakin? Dia tumpakin. Anda sudah kurang ajar. Kamu yang kurang ajar udah berani merusak anak buah saya. Kan saya udah berani merusak tempat saya. Kan tadi saya ngomong dari awal, saya ngomong baik-baik, Pak. Anda kenapa itu si Soleh? Dia nggak punya salah. Dia masalahnya air. Kenapa kamu main santet-santet aja? Itu urusan saya. Kamu jangan ikut campur. Kok urusan saya? Anda jangan ngotor-ngotorin lah di daerah ini. Siapa yang ngotorin? Jangan mentang-mentang kamu di sini nggak ada, semuanya nggak ada yang berani sama kamu. Jangan kayak gitu. Kamu jauh-jauh datang ke sini, mau bikin rese di tempat saya. Saya nggak bikin rese, saya mau bikin huru hara di sini, paham? Sampai kemana kemampuan kamu? Belum tahu yang namanya Abah Rijal. Udah gini aja, Anda minta maaf tuh sama si Soleh, sama keluarganya. Selesai kita masalah, beres. Itu terserah dia.
itu urusan saya. Anda jangan mentang-mentang punya Kamu santet jangan kayak gitu. ikut-campur. Dari tadi Anda ngeyel aja. Sampai merusak anak buah saya, jadi korban gara-gara kamu. Lah ya jadi korban kami itu ditumpakin, Pak. Ya itu urusan saya sama dia. Dia yang mau berguru di tempat saya. Kenapa kamu ikut campur sama urusan saya? Berguru apa? Berguru tumpak-tumpakan. Emang dianya kuda, Pak? Sembarangan kamu ngomong. Ya kamu yang sembarangan. Gila dasar. Sok sekarang tinggal pilih. Kamu yang gila. Sekarang tinggal pilih mau kuburan apa mau rumah sakit. Sampai kemana? Mau berarti mau berantem sama saya. Ayo. Ketika Anda punya kelebihan, jangan untuk seperti itu. Apalagi Anda itu ada perempuan terus tumpak-tumpakan. Dunia persilatan jangan kau campur adukan di dunia persilitan. Paham gak kamu udah Paham gak? Dengar gak? Berapa orang yang bisa kamu tumpakin? Banyak. Oh banyak. Kenapa harus tumpak-tumpakan? Itu sudah ritual saya. Ritual yang model gimana? Dari siapa? Menambah kekuatan ilmu saya. Oh, menambah kekuatan. Terus kamunya sudah kuat emang? Terus kamunya sudah kuat sekarang? Sudah kuat kamu? Edan kamu? Paham gak Edan? Gak ada yang mau kayak gitu terus numpakin orang nambah kekuatan. Parah kamu. Parah. Kamu
kamu tidak mau minta maaf sama si Soleh, saya akan bikin lagi. Kamu biar apa yang Soleh rasakan, kamu juga harus rasakan. Akhirnya, atas izin Tuhan Yang Maha Esa, Sang Kiai Rijal ini berhasil Kang Ujang Bustomi kalahkan dan taklukkan. Namun karena Sang Kiai Rijal ini dia tetap bersikap sombong dan keras kepala, serta dia menolak untuk meminta maaf kepada si Soleh, maka Kang Ujang Bustomi kini memberikan rasa sakit yang sama kepada Kiai Rijal ini. Kang Ujang Bustomi berharap, agar Kiai Rijal ini dia bisa merasakan penderitaan dan rasa kesakitan yang sama, sebagaimana yang Soleh itu alami, ketika disantet oleh Kiai yang menjadi tetangganya tersebut. Kekalahan dari Kiai Rijal ini rupanya tidak bisa diterima oleh kedua anak buah Kiai Rijal, karena kini keduanya ingin menuntut balas atas kekalahan sang Kiai Rijal tersebut. Hingga akhirnya, pertarungan sengit pun terjadi dan tersaji kembali. Namun demikian, betapapun keras usaha mereka, pada akhirnya mereka sendirilah yang menjadi bulan-bulanan Kang Ujang Bustomi. Tak ingin lagi memberikan keduanya kesempatan, kini Kang Ujang Bustomi menghajar mereka tanpa ampun, baru kemudian membuang ilmu-ilmu hitam mereka semua. Semoga Tuhan akan mempermudah perjuangan Kang Ujang Bustomi ini, dalam rangka usahanya membantu seorang pemuda Malang yang disantet Kiai yang menjadi tetangganya sendiri. Dan semoga nantinya Kiai Rijal ini dia tidak akan lagi bertindak sesuka hati, hanya karena dia merasa menjadi orang yang sangatlah sakti dan juga tak tertandingi. Dan semoga keberkahan dan kesejahteraan, serta umur panjang dalam ketaatan akan selalu Tuhan hadiahkan kepada Kang Ujang Bustomi dan semua tim dakwahnya tersebut. Amin. Keluar kamu, saya nggak ada urusan sama kamu. Kamu sudah tidak mempunyai burung dan punya kekuatan apa-apa lagi. Keluar. Kamu mau pulang nggak? Enggak, Kenapa kamu pulang? nggak apa-apa. Di sini kan urusan saya belum selesai. Belum bisa apa itu, sudah mati. Biar aja. Kok biar aja? Iya, Edan berarti kamu? aku waras. Warasnya dari mana? Aku nggak gila. Ya gila. Enggak lah. Masih yang kali yang gila. Kamu masih dirasupin. Masih dalam otak kamu tuh masih banyak setan. Terus nyari apa di sini? Nyari kenikmatan, kesenangan. Tidak. Terus nyari apa? Saya belum memenuhi syarat saya. Memenuhin apa? Yes, Saya mau kaya. jadi kaya-kaya aja. Saya mau kaya, saya mau laris. Saya mau seperti orang-orang yang lainnya. Mending sholat, minta sama Allah, Allah Maha Kaya. Paham? Iyalah aja. Bangun, duduk. Muntahin, keluarin ilmu setannya. Terus. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Baca istighfar. Baca istighfar. Bangun. Berdiri. Cepat. Duduk situ, tunggu situ.
Ayo berdiri semua, pulang. Pulang. Jangan di sini. Berdiri, bisa kamu berdiri. Bantu tuh teman kamu berdiri. Aduh, sampasan perang gede-gede teman. Pulang. Ini